semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film Paradise Cove yang baru saja rilis pada Februari tahun ini. Dan sebelum lanjut nonton videonya, silahkan skip di sini untuk yang nggak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film dimulai dengan sepasang suami istri, Knox dan Tracy, yang pindah ke Malibu untuk merenovasi rumah peninggalan ibu Knox. Sesampainya di sana, dia mendapati rumah itu sangat berantakan dengan banyak barang dan bekas kebakaran. Knox yang seorang kontraktor berencana untuk merenovasi rumah itu sendiri sebelum menjualnya. Pada malam harinya, saat sedang tidur, Knox mendengar ada sebuah suara di luar. Dia pun pergi untuk memeriksanya dan mendapati shower di samping rumah menyala. Dia pun mematikannya dan memeriksa kolong di bawah rumahnya. Di sana terdapat barang-barang yang menyeratkan ada seseorang yang tinggal di sana. Saat Knox berbalik, ada seorang wanita bernama Bree sedang mandi di shower yang baru saja dimatikannya. Knox pun segera kembali ke rumahnya. Lalu Knox pun melaporkan hal itu pada polisi. Namun Sheriff Gracia yang datang ke sana hanya menyarankan mereka untuk memasang tanda dilarang masuk. Gracia juga mengatakan bahwa tunawisma di kota itu sangat banyak, tetapi Bree berbeda karena dia telah lama tinggal di sana. Dan dia pun pergi dari sana tanpa melakukan tindakan apapun. Keesokan harinya, Knox menemui Bree dan memintanya untuk pergi dari rumahnya karena dia akan segera merenovasi rumah itu. Knox bahkan memberikan sejumlah uang supaya Bree bisa menemukan tempat tinggal baru. Pada siang harinya, Knox bersama Griff, orang yang akan membantunya melakukan renovasi rumah, mendatangi pusat perizinan bangunan. Namun sayangnya, mereka menolak rancangan ruangan rumah dari Knox karena tak sesuai dengan zonasi di sana. Lalu Knox pun membujuk Griff untuk tetap melanjutkan renovasi rumahnya sesuai dengan cetak biru miliknya. Griff pun menyetujui hal itu setelah Knox berjanji membayarnya lebih banyak lagi. Sementara itu, Tracy yang sedang jogging di pantai bertemu dengan tetangga mereka Pam dan Mike. Mereka berkata Pam sedang mengandung anak kelimanya dan menanyakan apakah Tracy telah memiliki anak. Tracy pun tak terlalu nyaman dengan pertanyaan itu karena memang saat ini dia belum memiliki anak dan sedang mengusahakannya dengan suaminya. Sepulang dari jogging, Tracy sangat kaget saat mendapati Bree telah ada di dalam rumahnya dan menggunakan laptopnya sambil memangku anjingnya. Bree mengatakan jika ibu Knox telah merebut rumah itu darinya dengan cara yang curang. Lalu Bree menunjukkan kunci yang ia miliki sebelum dia keluar. Setelah itu, Tracy meminta Knox mengganti kunci pintu rumahnya. Dia juga menceritakan pada suaminya tentang cerita Bree bahwa rumah itu sebenarnya adalah miliknya. Namun ternyata, Knox mengetahui jika ibunya memang sering melakukan hal itu. Tracy sangat kaget mendengar kata-kata Knox tentang ibunya. Kemudian, Knox menemui para pekerjanya yang sedang makan siang. Mereka memegang sebuah album berisi foto-foto masa muda Bree yang seksi. Knox pun mengambil album foto itu dari mereka dan memasukkannya ke dalam tas dan menyimpannya. Sepulang dari swalayan, Tracy kembali bertengkar dengan Knox karena dia menganggap Knox membela Bree yang tak kunjung pergi dari bawah rumah mereka. Keesokan harinya, Tracy kembali menyuntikkan hormon ke badannya supaya dia lebih mudah mendapatkan keturunan. Lalu dia pun menangis karena masih belum juga berhasil hamil setelah mencoba berbagai hal. Kemudian, anjing Tracy, Gary, keluar dari rumah dan mendatangi Bree. Sementara itu,
Di mobilnya, Knox membuka-buka album foto Bri, kemudian membuangnya di depan dua tunawisma di sana. Sepulang dari sana, Knox pun segera mandi, dan tiba-tiba Bri masuk ke kamar mandi itu dan menyentuh Knox. Tadinya Knox mengira itu adalah Tracy. Namun dia sangat kaget ketika mengetahui orang itu adalah Bri. Meskipun dia tak menolak ketika Bri terus menyentuhnya. Setelah mandi, ternyata Tracy telah pulang dari dokter dan mengabarkan jika dia telah menghasilkan 20 sel telur dari terapi hormon yang dilakukannya. Knox pun sangat senang mendengar hal itu dan berharap mereka segera memiliki bayi. Pada malam harinya, Tracy mulai panik saat anjingnya tak kunjung pulang. Mereka pun mulai mencari kemana-mana, namun tak ada tanda-tanda kemunculan Gary. Dan pada keesokan harinya, saat Knox akan memundurkan mobilnya, anjingnya tertabrak dan tewas. Tracy sangat sedih mengetahui kematian anjing kesayangannya. Lalu pada saat tengah malam, Bri kedatangan teman tunawismanya yang membawakan album foto Bri yang dibuang oleh Knox. Knox pun datang dan berusaha mengusir mereka, meskipun mereka menolak untuk pergi. Namun saat Bri yang meminta mereka untuk pergi, mereka segera hengkang dari tempat itu. Keesokan harinya, Griff meminta pelunasan pembayaran biaya renovasi rumah pada Knox. Knox pun berjanji akan membayarnya segera, asalkan Griff membantunya mengusir Bri dari rumahnya. Lalu Griff pun mendatangi Bri dan mengancamnya untuk segera pergi dari sana. Namun Bri sangat santai menanggapi Griff dan mengatakan jika dia akan melaporkan Griff yang mengerjakan proyek tanpa izin jika dia mengganggunya. Griff pun tak bisa melakukan apapun dengan ancaman Bri. Tak lama kemudian, Bri menendang tangga yang sedang digunakan oleh anak buah Griff, Paco, hingga orang itu terjatuh dan pingsan. Griff yang menemukan anak buahnya terjatuh langsung memanggil ambulans untuk mendapatkan bantuan. Pada malam harinya, Bri memasuki rumah Knox dan memecahkan jendela kamarnya saat Knox dan Tracy berada di pantai. Setelah itu, mereka pun segera memanggil polisi. Sheriff Gracia pun datang dan menangkap Bri. Kemudian Knox pun menyimpan palu di balik bantal untuk berjaga-jaga. Sementara itu, saat berada di dalam penjara, Bri terus bergumam tidak jelas. Kemudian dia pun dibebaskan setelah seseorang memberikan jaminan. Dan polisi mengembalikan kunci rumah yang dimiliki oleh Bri. Di tempat lain, Tracy yang sedang memeriksa hasil tes pack teralihkan oleh ketukan di pintu rumahnya. Ternyata yang datang adalah petugas pelayanan sosial yang telah Tracy hubungi untuk membawa Bri. Pada saat itu, Bri menyusup ke dalam rumah dan memasuki kamar mandi. Bri menggunakan sikat gigi Tracy dan melihat hasil tes pack-nya yang ternyata positif hamil. Kemudian ia membuang benda itu dan menggantinya dengan tes pack yang ia gunakan. Di tempat lain, Knox mengambil uang ke bank untuk membayar Griff. Kemudian dia menyimpannya di laci dapur. Sementara itu, Griff yang menjenguk Paco sangat terkejut saat anak buahnya mengatakan bahwa Brilah yang menendang tangga yang digunakannya dan membuatnya terjatuh dan koma. Pada sore harinya, Tracy memberikan hasil tes pack-nya pada Knox. Hasil tes pack itu tentu saja negatif karena sebenarnya adalah hasil tes pack Bri. Knox meminta Tracy untuk tak sedih memikirkan hasil itu, dan dia pun berniat mengambil amplop uangnya, namun ia tak mendapatkannya dimanapun. Tracy pun membantu Knox mencari amplop itu di laci kamar. Namun dia justru mendapati album foto Bri di laci kamarnya. Dia pun sangat marah dan menuduh Knox tertarik dengan Bri. Sebelum Knox bisa memberikan jawaban apapun, mereka mencium bau kertas terbakar. Knox pun segera memeriksa keluar rumah dan mendapati Bri sedang membakar uangnya.
Knox pun tak mampu menyelamatkan uangnya yang ludes terbakar api. Pada saat itu, Griff datang untuk menagih uang pembayarannya. Dan Knox hanya mampu mengatakan bahwa seluruh uangnya telah dibakar oleh Bree. Griff pun kemudian mengambil sekop dan mendatangi Bree. Dia pun meluapkan amarahnya karena Bree telah membakar uangnya dan mencelakai anak buahnya. Namun wanita itu tetap duduk santai meskipun Griff mengacungkan sekopnya ke wajahnya dan mengancam akan membunuhnya. Tetapi Griff mengatakan dia tak bisa membunuhnya karena dia adalah Bree. Kemudian dia membuang sekopnya dan berbalik untuk pergi. Lalu dari arah belakang, Bree mengambil palu dan memukul kepala Griff hingga terjatuh. Sementara itu, Knox dan Tracy serta Sheriff Gracia mendatangi Pam dan Mike untuk menanyakan apakah mereka mengetahui keberadaan Bree dan mengatakan bahwa wanita itu telah merusak rumah dan membakar uang mereka. Namun tanpa disangka, pasangan suami istri itu justru menyuruh mereka untuk tak mengganggu Bree hingga mereka tak perlu lagi menjamin kebebasannya. Dan sekali lagi, Sheriff Gracia tak bisa melakukan apapun. Jadi yang sebelumnya menjamin kebebasan Bree dari penjara ternyata adalah Pam dan suaminya. Keesokan harinya, Griff telah ditemukan tewas di bibir pantai. Lalu petugas kantor perizinan mendatangi rumah Knox atas laporan Bree, dan setelah mereka memeriksa rumah Knox, mereka menyuruh Knox membongkar kamar tidur dan kamar mandi yang baru saja ia bangun. Karena hal itu tak sesuai dengan perizinan yang ada, meskipun Knox berusaha menyuapnya. Tiba-tiba, Tracy merasakan sakit di perutnya dan Knox segera membawanya ke rumah sakit. Mereka pun sangat terkejut saat dokter mengatakan bahwa Tracy telah mengandung dan bayinya tak bisa selamat. Mereka sangat terkejut karena bahkan mereka tak mengetahui jika Tracy telah hamil. Lalu saat Knox berada di rumah, dia mendapat telepon dari nomor Tracy. Saat ia mengangkat telepon itu, ternyata Bree yang berbicara. Ia mengatakan jika ia mengetahui bahwa Tracy keguguran dan ialah yang mengganti hasil tes pack Tracy dengan miliknya. Setelah Knox menemukan hasil tes pack Tracy yang sebenarnya, ia pun segera mendatangi Bree yang ternyata sedang bersantai memegang handphone Tracy yang dicurinya. Knox pun segera mencium Bree dan mencekiknya hingga tak berdaya. Setelah itu, ia memasukkan jenazah Bree ke dalam mobil dan menutupnya dengan terpal, lalu berkendara untuk menyingkirkannya. Namun di tengah jalan, Sheriff Gracia menghentikan kendaraannya karena terpal yang digunakan oleh Knox tak tertutup dengan rapat. Kemudian saat Gracia menyibak terpal itu tak ada apapun di sana. Knox sangat kaget mengetahui jenazah Bree telah menghilang. Kemudian Gracia mengatakan jika Griff telah ditemukan tewas di pantai dekat rumah Knox dengan barang bukti palu di sampingnya. Gracia pun mencurigai Knox dan segera membawanya ke kantor polisi meskipun Knox menyangkal telah membunuh Griff. Saat berada di dalam kantor polisi, Knox tetap membantah bahwa ia telah membunuh Griff. Lalu ia pun bisa lepas setelah pengacaranya datang untuk membelanya dan memastikan Knox tak akan melarikan diri keluar kota. Sementara itu, Tracy yang telah kembali dari rumah sakit sedang tertidur saat Bree mendatanginya dan memukul kepalanya dengan botol. Lalu Knox yang pulang ke rumah merasa sangat heran mendapati pintu rumahnya terbuka. Dia pun masuk dan mendapati istrinya telah terikat dan sedang disiksa oleh Bree dan dua teman tunawismanya. Lalu Knox pun berkelahi dengan dua orang berandalan itu dan dengan susah payah berhasil mengalahkan mereka. Kemudian, saat ia akan membebaskan istrinya, Bree memukulnya dengan vas dari belakang hingga ia pingsan. Lalu Bree mengambil thinner dan menyiramkannya ke seluruh bagian rumah.
Kemudian setelah Knox sadar, dia langsung mencari Bree dan menemukannya akan membakar rumahnya. Knox pun bertanya, apakah Bree yang telah membunuh ibunya? Bree pun menjawab bahwa ia tak memiliki pilihan lain karena ibu Knox telah merebut rumahnya dan menyebabkan suaminya mengambil hak asuh anaknya. Dan ternyata Bree telah merusak rem mobil suaminya tanpa mengetahui bahwa anaknya berada di dalam mobil itu hingga suami dan anaknya tewas dalam kecelakaan. Lalu Bree pun menyalakan api dan membakar kolong rumah Knox. Knox pun berkelahi dengannya saat air laut mulai pasang dan menyeret mereka ke laut. Mereka terus bergulat di dalam air hingga Knox membenturkan kepala Bree ke sebuah batu dan menewaskannya. Menjelang kematiannya, Bree mengingat kebersamaannya dengan putranya. Dan Knox pun kembali dari pantai dan disambut oleh Tracy. Rumah mereka pun telah terbakar habis. Lalu film ditutup dengan adegan Knox dan Tracy yang sedang hamil menerima tamu seorang agen perumahan yang akan menjualkan rumah mereka. Dan film pun selesai. Film ini sebenarnya cukup menegangkan dan membuat kesal dengan tingkah laku Bree. Meskipun apa yang ia lakukan memanglah untuk mempertahankan haknya. Namun menurut saya, film ini memiliki sedikit kekurangan dalam ceritanya. Seperti apakah alasan orang-orang yang ada di sana, seperti Sheriff Gracia, Griff ataupun Pam, bisa bersikap begitu baik dan terkesan segan pada Bree yang notabene sangat berbahaya, di sana tak dijelaskan sama sekali. Meskipun kemungkinannya karena mereka semua mengetahui sejarah kehidupan Bree. Namun hal itu tetap terasa janggal saat mereka bersikap terlalu lembut pada seseorang yang berbahaya seperti Bree, yang pada kenyataannya memang bisa berbuat jahat. Dan adegan Knox mencium Bree sebelum mencekiknya, menurut saya adalah adegan yang sama sekali tidak diperlukan dan cenderung terkesan dipaksakan. Anyway, sampai di sini aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. See you when I see you. Bye!